itu maha perkasa, lagi maha bijaksana. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam. Hal yanzuruna, tiada yang mereka nanti-nantikan illa ayyatiyahumullah, kecuali datangnya Allah fi dhulalin, pada hari kiamat dalam naungan awan, minal ghamam, gitu ya. Wal malaikatu, dan juga malaikat, wa qudiyal amru, dan diputuskanlah perkaranya, wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Sal bani Israila, tanyakanlah kepada Bani Israel, kam atainahum min ayatin bayyinah, berapa banyaknya tanda-tanda kebenaran yang nyata, wa may yubaddil ni'matallah, barang siapa yang menukar nikmat Allah, min ba'di ma ja'athu, setelah datang nikmat itu kepadanya, fa innallaha, maka sungguhnya Allah syadidul iqab, sangat keras siksanya. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya, kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir. Wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan mereka memandang hina orang-orang beriman. Walladzina taqau, padahal orang-orang yang bertakwa itu fauqahum yaumal qiyamah, pada hari kiamat mereka lebih mulia daripada orang-orang kafir itu. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, dan Allah memberikan rizki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa hisab, tanpa batas, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, rahimakumullah, jadi ayat-ayat yang sedang kita bicarakan ini adalah membicarakan langkah-langkah yang harus diambil oleh kita, umat Islam, supaya kita menjadi seorang muslim yang kafah, yang paripurna. Nah, bila kita bersama-sama ini sudah memeluk Islam sebagai agama, maka kita bersama-sama ini harus mengislamkan semua kegiatan kita, baik dalam kegiatan kita yang bersifat pribadi maupun sebagai keluarga, maupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan kita. Nah, oleh sebab itu, bila kita tidak melaksanakannya ketika kita sudah memeluk agama Islam, maka akibatnya adalah kita akan mengikuti langkah-langkah setan yang akan membawa bencana dalam kehidupan kita bersama-sama. Nah, sebelumnya kita pahami dulu beberapa kata kunci di dalam ayat 208. Yang pertama adalah kata udkhulu fis silmi. As-silmi atau as-silmu itu makna dasarnya adalah damai atau tidak mengganggu, gitu ya. Nah, tetapi di samping itu kata ini juga diartikan dengan Islam, dan ini kebanyakan nanti dalam dalam kutipan-kutipan kita dalam kitab tafsir yang ada, as-silmu diartikan dengan Islam. Nah, dari pengertian tersebut, maka Islam ini dipahami sebagai agama yang membawa atau juga bisa mengacu kepada keseluruhan umat manusia yang memeluk agama Islam. Nah, itu kata kafah. Nah, sedangkan khutwat, gitu ya, mengandung arti langkah-langkah yang dikaitkan dengan syaitan. Khutwat as-syaitan. Nah, kata khutwat ini dalam bentuk jamak, gitu ya, khutwat, gitu ya, bertahap.
langkah demi langkah dalam memperdaya umat manusia. Nah, itulah makna kunci dari ayat 208 ya sebagai ayat utama yang kita bahas. Nah, di dalam ayat tersebut kalau kita perhatikan ayat sebelumnya itu kan menggambarkan yang kita bahas minggu yang lalu, menggambarkan sikap orang mukhlis yang mengorbankan diri mereka untuk mengharapkan ridha Allah. Ya. Maka sejalan dengan hal tersebut pada ayat berikut ini yang sedang kita jelaskan malam ini menjelaskan bagaimana menjadi seorang muslim yang kafah, yang paripurna. Nah, untuk mencapai keridhaan Allah itu, seseorang tidak boleh berbuat setengah-setengah dalam beragama. Nah, demikian juga kita ini tidak boleh memilih ajaran Islam yang hanya kita senangi lalu kita kerjakan, sementara ajaran Islam yang tidak kita senangi lalu kita tinggalkan. Nah, maka ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Abbas menjelaskan bahwa orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, yang telah beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dia berkata, "Ya Rasulullah, hari Sabtu adalah hari yang sangat kami muliakan," kata mereka. "Bolehkanlah kami ini tetap memuliakan hari itu. Dan kitab Taurat pun kitab Allah juga kan." Itu kata mereka ya. Sebab itu biarkanlah kami kalau malam-malam tetap sembahyang secara Taurat gitu. Maka turun ayat ini yang mengatakan kalau mau masuk Islam itu ya hendaklah memasuki secara keseluruhan, jangan setengah-setengah. Nah, jadi firman Allah, udkhulu ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah, itu wahai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan gitu. Ini menegaskan bahwa orang-orang beriman diminta agar masuk Islam secara total. Dengan kata lain, seorang beriman harus secara totalitas melaksanakan ajaran agama Islam. Nah, seorang beriman tidak boleh mengamalkan sebagian ajaran Islam dan mengabaikan sebagian yang lain. Ya. Minimal nanti ketika kita masih belum mampu untuk melaksanakan keseluruhan dari ajaran agama Islam itu, maka tidak boleh kita tidak mempercayai sebagian ajaran yang lain yang masih belum bisa kita amalkan. Nah, sekalipun kita masih baru mengamalkan setengah-setengah atau belum keseluruhan yang bisa kita amalkan, kita sadar itu, tetapi tidak boleh kita menolak keseluruhan kebenaran dari agama Islam itu. Nah, kita bisa katakan dalam hati kita, ya, kami meyakini bahwa seluruh ajaran agama Islam itu benar, hanya saya masih belum mampu untuk melaksanakan keseluruhannya. Nah, tidak boleh kemudian kita mengamalkan sebagian karena baru sebagian yang kita bisa lakukan, tapi yang sebagian yang tidak kita lakukan tidak kita akui kebenarannya. Karena itu, maka tidak diperbolehkan. Maka agar Islam yang kita peluk ini bisa kafah kita laksanakan secara realistis, maka harus ada pendekatan yang holistik, yang komprehensif. Karena Islam itu mencakup beberapa aspek. Satu, ada akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah duniawiyah. Sekalipun memang pembagian akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah duniawiyah itu ada pembagian ini, itu memang secara teori untuk pembelajaran, tetapi ketika kita mengamalkan, ya kita tidak boleh kemudian tidak ada. Ya di dalam akidah itu, ketika kita beribadah, di situ ada aspek akidah. Di situ juga ada aspek akhlak, di situ juga ada aspek muamalah duniawiyah. Sebenarnya, mengapa kita pilah-pilah ada akidah, ada ibadah, ada akhlak, ada muamalah duniawiyah, supaya mudah kita mempelajarinya. Ya, tetapi dalam praktek pengamalannya tidak ada sebenarnya pemilahan itu. Oh, ini wilayah akidah. Oh, tidak juga gitu ya. Ketika orang sedang sholat, taruhlah itu kan ibadah. Tapi di dalamnya juga di situ ada akidah. Akidah. Misalkan tauhid uluhiyah di situ. Nah, di situ juga ada akhlak gitu ya. Ketika kita sholat, di situ juga ada akhlak. Ketika kita sholat, di situ juga ada muamalah duniawiyah sebenarnya. Jadi ketika dalam praktek, maka ajaran Islam itu yang ada 4 aspeknya dalam kajian-kajian itu menjadi satu di dalam
pengamalan. Nah, itu prinsip dalam kita mengamalkan ajaran agama Islam. Nah, sehingga nanti tidak terbelah-belah gitu. Jadi artinya ada orang yang akidahnya kuat tapi ibadahnya tidak tertib, tidak rajin, itu tidak ada konsep begitu. Oh, itu akidahnya kuat itu orang itu. Tetapi ibadahnya sholatnya bolong-bolong misalkan saja. Itu tidak terjadi. Kalau dia akidahnya kuat, pasti ibadahnya juga bagus gitu. Ibadahnya bagus, akhlaknya pasti bagus, muamalah duniawiyahnya pasti bagus. Nah itu maka pemilahan akidah, ibadah, akhlak, muamalah duniawiyah, Islam dibagi dalam beberapa aspek ini ada dalam kajian-kajian akademis ya. Tetapi dalam praktek tentu tidak begitu prakteknya itu. Secara holistik, komprehensif, dilakukan secara bersama-sama. Ya. Dengan kata lain nanti ya, tidak bisa dikategorikan sebagai orang Islam yang mengamalkan secara komprehensif bila orang Islam itu berbuat semata-mata hanya pertimbangan halal dan haram. Nah, tetapi dia mengabaikan aspek al-husn, baik, dan al-qubah, buruk, ya, atau menyingkirkan aspek al-mahmudah, terpuji, dan al-madhmumah, yaitu yang tercela. Tidak. Di dalam halal dan haram itu hukum, gitu ya. Tetapi di situ juga harus ada akhlaknya, mempertimbangkan benar dan buruknya, baik dan buruknya, dan sebagainya. Misalkan saja di saat kuantitas jamaah haji yang selalu melampaui kuota, kalau sekarang antrian begitu panjang ya, atau jumlah masjid dan majelis taklim yang terus bertambah sekarang ini, atau studi-studi keagamaan yang terus menjamur, ya, baik yang offline maupun yang online. Akan tapi masyarakat masih tetap kurang peka terhadap persoalan sosial kemasyarakatan. Ini paradoks ya. Orang Islam tidak boleh begini. Ketika kuota jamaah haji melampaui batas, banyak majelis taklim yang tumbuh subur, studi-studi keagamaan itu menjamur, maknanya harusnya di situ juga kehidupan sosial masyarakat juga baik, harusnya begitu itu. Nah, jadi kita kalau di sekarang ya masih banyak kita melihat ketidakpedulian masyarakat terhadap perilaku kerusakan lingkungan, korupsi, penjarahan, perzinahan, gitu ya, hedonisme, konsumerisme dan lain-lain. Ya, sementara masjidnya megah-megah dan seterusnya. Ini tentu bukan itu yang dimaksud dengan Islam yang kafah. Nah, ini juga perlu kita sadari juga, ini kenyataan yang tidak bisa kita abaikan juga dalam tema-tema dakwah kita, misalkan selama ini sering juga dikemas hanya dalam pendekatan yang parsial, tidak komprehensif, tidak menyeluruh gitu ya. Ini akan berakibat nanti timbulnya pemahaman keagamaan yang tidak membangun keterkaitan antara akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Nah, fenomena seperti ini dapat dilihat nanti dalam kehidupan real, yang akidah sebagian umat Islam sudah tampak bertauhid, namun akhlaknya belum mencerminkan ketauhidannya. Demikian juga ibadah sebagian umat kita ini telah terlihat tertib, gitu ya, masjidnya ramai dan sebagainya, namun belum tercermin dalam kehidupan bermuamalah. Misalnya dalam aspek ekonomi, jadi kegiatan mencari nafkah masih banyak dihiasi oleh keinginan untuk cepat kaya melalui jalan-jalan pintas, cara-cara yang terlaknat, ya. Nah, di dalam aspek politik, kegiatan berpolitik masih banyak menghalalkan segala cara dan sering lebih mendahulukan kepentingan kelompok dan golongan daripada kepentingan umat dan bangsa, misalkan. Dari aspek kebudayaan dan sikap hidup masih dihiasi cara pandang hidup yang hedonistik, materialistik, sekularistik, dan seterusnya. Maka secara komprehensif, dimensi-dimensi akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah dari ajaran Islam tersebut harus terjalin dengan kuat dan harmonis. Jadi para jamaah semua, keempat dimensi ajaran Islam tersebut seharusnya memang termanifestasi lah di dalam setiap tataran kehidupan Muslim, baik secara individual maupun secara sosial. Nah, keberagamaan yang masih formalistik, verbalistik memang diperlukan, gitu ya. Jamaah yang banyak, gitu ya, itu masih diperlukan. Masjid-masjid yang ramai. Karena keberagaman seorang Muslim secara formal memang perlu dideklarasikan kepada siapa saja. Oh, ini loh umat Islam itu.
Namun kita tidak boleh juga berhenti pada deklarasi formalisme semata atau stagnasi, keberhentian kita pada verbalisme ansih. Nah, keislaman kita atau kelompok masyarakat muslim secara kualitatif harus terus-menerus meningkat dari formalistik dan verbalistik berkembang menuju nilai-nilai yang lebih substantif dan esensial. Nah, nilai-nilai tersebut adalah keberagamaan yang memanifestasikan nilai-nilai etika dan moral Islam untuk kemudian disosialisasikan ke dalam kehidupan sosial dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar menuju pemberdayaan masyarakat secara material, rasional, dan spiritual. Nah, itu para jamaah yang kita maksud dengan Islam kafah, Muslim yang kafah itu. Nah, nanti dalam aspek akidah memang kita perlu juga terus-menerus membangun kesadaran tauhid uluhiyah kita, yaitu mengesahkan Allah dalam keyakinan bahwa hanya Allah saja yang layak untuk dijadikan Tuhan. Nah, esensi yang lain di luar Allah tidak layak menjadi Tuhan. Hal itu kita lakukan dengan cara merentang garis lurus antara hamba dengan Allah. Garis lurus adalah jarak terdekat dari satu titik ke titik yang lain. Oleh sebab itu, tidak boleh ada titik lain di luar titik hamba dengan Allah tersebut. Jadi membangun titik lain di luar titik yang sudah ada itu merupakan tindakan kemusyrikan. Nah, dalam aspek ibadah harus terwujud pelaksanaan tertib ibadah serta kegemaran berkomunikasi dengan Allah melalui kecintaan membaca Al-Qur'an, ibadah, gitu ya. Pada hakikatnya merupakan ini semua adalah sarana untuk membangun kedekatan hubungan kita dengan Allah yang Maha Suci. Nah, jadi inti dari makna ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah. Melalui pendekatan diri kepada Allah dapat terwujud kesucian diri yang bersumber dari kemahasucian Allah. Jadi Allah adalah eksistensi yang maha suci, dan yang maha suci tidak bisa didekati kecuali dengan yang suci. Nah, hal apapun yang bersifat kotor tidak bisa mendekati zat yang maha suci. Oleh sebab itu, melalui ibadah, yakni mendekatkan diri kepada Allah, zat yang maha suci tersebut akan dicapai tingkat kesucian kalbu. Nah, sekurang-kurangnya ada 2 ritual ibadah yang dapat membuat jalur hubungan kedekatan dengan zat yang maha suci itu, yang dapat dilakukan secara berkala setiap hari, yaitu ibadah sholat dan membaca Al-Quran. Nah, sholat ini merupakan sarana peningkatan kualitas diri bagi seorang mukmin. Melalui sholat, seorang mukmin akan berdialog dengan Allah dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian melalui membaca Al-Quran, ini merupakan percakapan dengan Allah. Nah, itu sebabnya orang yang membaca Al-Quran dapat dikatakan sedang berkomunikasi dengan Allah. Nah, dalam aspek akhlak, haruslah terbangun sikap hidup yang terpancar dari hati yang suci sebagai hasil dari proses pendekatan diri kepada Allah tadi. Allah yang dimaknai bukan hanya sekedar perilaku sopan santun belaka. Akhlak ini tidak hanya dimaknai sebagai sekedar perilaku sopan santun, tetapi juga membangun etos dan etika dalam menciptakan sesuatu yang lebih baik dan terbaik melalui perilaku baik dan terbaik. Sholihul aslah. Nah, sedangkan dalam aspek muamalah sangat diperlukan upaya membangun kepekaan sosial serta kepekaan susila. Nah, kepekaan sosial ini menyangkut kepedulian terhadap rendahnya taraf hidup orang lain dengan mengembangkan sikap hidup tolong-menolong. Nah, kepekaan susila menyangkut kepedulian terhadap harkat dan martabat hidup orang lain ini. Kenapa? Agar kita tidak terjerumus ke dalam lembah kenistaan. Nah, kedua, kepekaan harus dijalin secara seimbang dengan mengokohkan semangat ta'awun, kerjasama dan tolong-menolong di antara sama anggota masyarakat. Maka kalau agama ini diamalkan dalam konteks seperti tersebut, kita akan menjadi muslim yang kafah. Jadi akidah yang kuat, gitu ya, disuburkan nanti dengan ibadah yang baik. Ibadah yang baik akan menimbulkan kesucian jiwa terpancar nanti dalam akhlakul karimah. Dan akhlakul karimah itu nanti diantaranya diwujudkan dengan memberdayakan masyarakat di sekitarnya. Maka kalau ini terjadi, itulah yang disebut dengan muslim paripurna, muslim kafah. Ya, bahwa kita masih belum bisa melaksanakan keseluruhan ajaran agama Islam, itu iya, saya yakin. Tetapi ketidakmampuan kita melaksanakan keseluruhan ajaran agama, tidak boleh kita menolak ajaran agama walaupun itu hanya sebagian. Tetap kita meyakini
bahkan yang masih belum bisa kita lakukan, itu pun adalah sebuah kebenaran. Hanya saja kita masih belum mampu untuk melakukan. Nah, jamaah sekalian, kalau kita mengingkari terhadap ajaran agama kita, gitu ya, baik sebagian atau keseluruhannya, maka yang pertama tentu kita akan terjerumus kepada langkah-langkah setan. Jadi khutuwat asyaitan. Nah, sementara setan ini selalu berusaha untuk menjerumuskan kita pada keburukan dan kenistaan. Ya, karena bisa jadi setan ini berasal dari golongan manusia yang jahat dan juga berasal dari golongan jin yang jahat atau iblis. Nah, kita sudah melihat bersama-sama, membaca dalam petunjuk Al-Quran bahwa kesombongan iblis dan kedurhakaannya itu telah membuatnya dikeluarkan oleh Allah dari surga. Maka dia memohon kepada Allah untuk diberikan peluang menggoda manusia, menjerumuskan manusia ke jurang kebinasaan. Maka Allah memang telah memberikan peluang itu, kecuali pada hamba-hambanya yang salih. Nah, manusia yang sudah terjerumus pada langkah-langkah setan akan tertimpa bencana oleh perilaku dirinya sendiri. Nah, setan akan merasa senang bila kita, umat Islam ini, yang semula telah mengorbankan dirinya mencari ridha Allah, tetapi tergelincir pada jalan yang sesat. Dengan menempuh jalan yang sesat, sesungguhnya manusia telah terperdaya oleh setan dan akan mengalami kesengsaraan hidup baik dunia maupun akhirat. Nah, itu akibat dari kita tidak berislam secara kafah, gitu ya, memilih-milih, gitu ya, membenarkan yang satu tapi menolak yang lain, ajaran yang lain, itu tentu tidak. Nah, dampak yang kedua, ya kita akan tergelincir dari kebenaran. Ini sebagai kelanjutan dari mengikuti langkah-langkah setan itu, manusia akan menjadi orang yang tergelincir dari kebenaran. Nah, jalan yang ditempuhnya bukan lagi shiratal mustaqim, tetapi jalan kesesatan. Nah, jalan kebenaran hanya satu, yakni kebenaran yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan berpegang teguh kepada keduanya, maka kehidupan akan selamat. Sebaliknya, apabila manusia ini tergelincir dari jalan itu, maka akan masuk ke dalam kebinasaan. Nah, semua apa yang kita lakukan akan menimbulkan petaka bagi manusia lain dan juga bagi kita sendiri. Nah, sebab utama tergelincirnya manusia ke dalam kebinasaan adalah jauh dari ketauhidan dan jatuh kepada kemusyrikan. Nah, itu. Dampak yang ketiga apa? Suka menukar nikmat dengan laknat, gitu ya. Yubaddil nikmatullah. Gitu ya. Ini perilaku menukar nikmat ini dengan laknat ini sebenarnya merupakan perilaku Bani Israel. Dalam sejarah, gitu ya, Allah telah menurunkan nikmat yang begitu banyak kepada Bani Israel, nikmat kenabian, pertolongan Allah, dari penindasan-penindasan bangsa lain seperti bangsa Mesir, bangsa Babilonia, serta mereka juga mendapatkan makanan dari manna wassalwa ketika mereka kelaparan. Namun apa yang terjadi? Nikmat tersebut diingkari oleh Bani Israel, yang berakibat datangnya laknat kepada sebagian mereka. Ya, seperti pelanggaran terhadap perintah Allah agar tidak mencari nafkah di hari Sabtu. Sebagian dari Bani Israel itu dihukum dengan dijadikan kera dalam bentuk fisik ataupun mempunyai sifat-sifat seekor kera. Sementara sebagian lain disiksa dengan siksaan yang sangat pedih. Nah, penjelasan-penjelasan seperti ini sebenarnya mempertegas pemahaman bahwa orang-orang beriman yang mengaplikasikan ajaran Islam secara keseluruhan atau kafah, dan yang bersedia mengorbankan jiwa dan raganya untuk mencari ridha Allah, itu akan menempati posisi orang-orang yang mukhlis, yang akan terhindar dari sifat-sifat orang munafik. Nah, terkait dengan hal ini, maka di ayat 212 dari kajian kita malam hari ini, itu memberikan gambaran bahwa orang-orang beriman akan menjadi orang-orang yang mulia. Nah, kalimat walladzina taqau fawqahum yaumal qiyamah, itu ya, orang-orang yang bertakwa lebih mulia dari mereka di hari kiamat, ini mengandung pengertian bahwa dengan ketakwaannya orang-orang beriman itu akan menempati posisi yang mulia dibandingkan dengan orang-orang yang munafik, yang kafir. Nah, hal ini disebabkan kenapa? Karena orang-orang bertakwa selalu mendasarkan kehidupannya dengan nilai-nilai Islam yang paripurna tadi, nilai Islam yang komprehensif, gitu ya, yang kafah. Termasuk dalam hal ini juga ketika orang beriman memandang dunia sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Mereka memandang kehidupan dunia sebagai lahan beribadah dengan kesediaan berkorban dalam kehidupan dunia agar semakin dekat kepada Allah. Terkait dengan hal tersebut, orang beriman selalu memandang dunia sebagai sebuah kebaikan dan akan memandang apa saja dan siapa saja yang ada di dunia dengan kebaikan pula. Nah, orang-orang beriman akan selalu menciptakan kebaikan di dunia. Dan inilah wujud pengorbanan tersebut. Nah, dengan kebaikan-kebaikan dan kemuliaan-kemuliaan yang diciptakan itu, orang-orang beriman menjadi orang-orang yang mulia. Nah, kemuliaan-kemuliaan yang diciptakan di dunia itu akan membawa akibat kemuliaan nanti di akhirat sebagai balasan atas kemuliaan yang diciptakan di dunia. Nah, cara pandang orang beriman ini sangat bertentangan dengan cara hidup orang-orang kafir dan munafik yang selalu menjadikan kehidupan dunia sebagai sesuatu yang mempesona. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Ya. Jadi orang-orang kafir itu memandang bahwa keindahan dunia adalah kenikmatan yang harus dinikmati sepuas-puasnya. Sehingga bagi mereka dunia adalah sesuatu yang sangat menggiurkan. Ini penegasan dari ayat 212 juga. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Nah, kata zuyyina pada ayat tersebut, zuyyina itu kan maknanya dihiasi atau dijadikan indah. Dan ini bermakna mempersepsi sesuatu yang sebenarnya merupakan keburukan, justru dipandang sebagai sebuah kebaikan. Itu zuyyina, dihiasi. Maka kebaikan yang berasal dari persepsi mereka, yaitu orang-orang kafir itu, terasa indah bagi mereka. Nah, dalam hal ini kata zuyyina ini merupakan persepsi dan aktualisasi orang-orang kafir terhadap dunia. Nah, hal ini dapat dipahami nanti bahwa setelah mereka mempersepsi dunia sebagai sebuah keindahan, mereka kemudian mewujudkan keindahan itu dalam persepsi itu ya, keindahan tadi itu sesuai dengan dorongan hawa nafsu mereka yang berbentuk perbuatan yang melenakan dan menjerumuskan. Nah, ini Allah juga sampaikan dalam surah Muhammad itu ya, afaman kana ala bayyinatin min rabbi kaman zuyyina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahum. Maka apakah orang-orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Rabb-nya sama dengan orang atau setan yang menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya? Tentu tidak sama. Nah, dengan keindahan yang sejatinya merupakan keindahan semu itu, orang kafir mempersepsi bahwa apa yang dia lakukan terhadap dunia tersebut untuk merendahkan orang beriman. Wa yaskharuna minalladzina amanu, ya, di ayat 212 itu. Dan mereka merendahkan orang-orang beriman. Jadi orang beriman dipandang rendah oleh orang-orang kafir karena dalam menjalankan kehidupan dunia mereka terikat oleh aturan-aturan syariat seperti menjalankan haji, membayar zakat, sedekah, meninggalkan riba, meninggalkan suap dan lain-lain ya. Itu dipandang oleh orang kafir sebagai sesuatu yang menyengsarakan gitu ya. Bagi orang kafir kehidupan dunia mestinya dinikmati sepuasnya. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah, inna haula'i yuhibbunal ajilah wa yadharuna wara'ahum yauman tsaqila. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu menyukai kehidupan dunia dan merasa tidak memperdulikan kesudahan mereka pada hari yang berat nanti, pada hari kiamat. Nah, dengan cara pandang seperti ini, jamaah semua, mereka sangat menyukai kehidupan dunia ini, al-hayatud dunya, sebagai sebuah keindahan yang mempesona. Jadi pengertian dunia di sini tidak serta-merta dimaknai sebagai dunia yang dipertentangkan dengan akhirat. Tetapi kata dunia dimaknai sebagai sebuah pola kehidupan dan gaya hidup yang melenakan dan menjerumuskan. Jadi pola kehidupan dan gaya hidup ini sangat bertolak belakang dengan cara orang-orang beriman yang mendasarkan gaya hidupnya dengan tuntunan Islam yang kafah tadi. Nah, dengan dasar pandangan inilah maka orang-orang beriman selalu direndahkan dan dihinakan oleh orang-orang kafir, meskipun menurut pandangan Allah, orang beriman lebih mulia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, Allah memberikan peringatan dini agar berhati-hati terhadap orang-orang kafir dan munafik, wala tuti'il kafirina wal munafiqin, gitu ya, di surat Al-Ahzab, itu ayat 38 mungkin itu ya. Janganlah mengikuti orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Yang pertama, para jamaah, sebagai simpulan kita, umat Islam harus berhati-hati terhadap orang kafir dan juga orang munafik yang menjadikan dunia sebagai sesuatu yang menggiurkan. Mereka akan mengkampanyekan untuk menikmati keindahan dunia sepuasnya dengan menjauhkan diri dari upaya mendekatkan diri kepada Allah.
Yang kedua, dunia bagi umat Islam bukanlah sesuatu yang harus dijauhi hanya karena dipersepsi oleh orang-orang kafir sebagai keindahan. Namun dunia harus dijadikan oleh kita ini sebagai sebuah kebaikan dan dijadikan sarana untuk menciptakan kebaikan yang lebih luas. Nah, dengan demikian maka umat Islam harus memanfaatkan kehidupan dunia seperti penguasaan sektor politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan layanan-layanan sosial lainnya untuk menciptakan kebaikan yang seluas-luasnya. Oleh karena itu, umat Islam harus menguasai dunia sebagai bentuk penghambaan dan peribadatan kepada Allah dengan cara menciptakan kebaikan di dunia yang lebih luas. Jadi, dengan kebaikan-kebaikan yang ditebarkan oleh umat Islam itu, maka Allah akan memberikan rizki kepada orang-orang beriman, yakni berupa kejayaan di dunia dan di akhirat, seperti disebutkan pada penghujung ayat 212, yaitu wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah akan memberikan rizki kepada siapa saja tanpa batas. Jadi itulah rangkaian dari ayat 208 sampai ayat 212. Ya, mudah-mudahan ini bisa mengantarkan kita untuk lebih jelas ini memahami bagaimana kita sebagai umat Islam harus betul-betul masuk Islam itu ya secara kafah gitu ya, untuk menjadi muslim yang kafah. Muslim yang baik akidah, ibadah, akhlak, muamalah duniawiyah, sehingga terus bisa menebarkan kebaikan, menjadikan dunia ini sebagai ladang beribadah, perjuangan untuk supaya kita bisa menebarkan kemanfaatan. Sebagaimana bunyi udkhulu fis silmi, Islam itu damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas paparan materinya. Dan ini langsung saja Ustadz, karena waktunya terbatas, sudah ada satu penanya akan kami bacakan. Ini dari YouTube Fitri Nur. Mungkin Muslim yang kafah membutuhkan rasa cinta pada Islam itu sendiri, sehingga timbul rasa untuk mempelajarinya. Cara menimbulkan cinta itu bagaimana, atau memang hak prerogatif Allah semata? Ya. Mohon penjelasannya, Ustaz. Iya, terima kasih. Jadi hati itu ibarat sebuah wadah ya, dan cinta itu adanya di hati. Maka jadikan hati ini bersih sehingga ketika melihat ajaran Islam itu melihat pada kesuciannya. Di situ ada kebenaran, ada keindahan, dan ada kebaikan. Itu ajaran agama Islam. Tetapi ini hanya bisa dilihat oleh mereka yang memiliki hati-hati yang bersih. Hati-hati yang siap untuk menerima hidayah agama Islam itu. Maka memang terlebih dahulu, seseorang bila ingin mencintai agama Islam itu adalah siapkan dulu wadah itu. Hati itu siapkan dulu untuk mampu menerima kesucian dari agama Islam itu. Nah, tentu dengan begitu akan tumbuh nanti kecintaan kita terhadap agama Islam. Nah, terus kemudian pelajari dan tanamkan sikap bahwa Islam itu memang agama yang benar. Ya, agama yang benar, agama yang baik, agama yang indah. Itu ya, karena suci itu kan meliputi 3 hal itu. Dia benar, ya, isinya adalah kebenaran, kemudian indah dia ini. Dan juga ketika diamalkan itu akan menimbulkan kebaikan-kebaikan. Maka dengan begitu tentu nanti kita akan bersemangat ya untuk menjalankan agama Islam dengan sungguh-sungguh sebatas kemampuan kita. Tetapi bila ada yang kita pahami dan belum bisa kita amalkan, jangan itu kemudian ditolak sebagai ketidakbenaran, gitu ya. Tetap itu sebagai sebuah kebenaran. Hanya saja proses kita untuk mengamalkan hal tersebut, kita masih harus terus berupaya. Nah, sehingga jangan sampai kemudian kita pilih-pilih itu. Pilih-pilih. Oh, ini yang mampu saya lakukan, saya akui sebagai sebuah kebenaran dan saya lakukan. Yang tidak mampu saya lakukan, saya anggap ini sebuah kesalahan dari ajaran agama itu. Tentu tidak begitu. Itu nanti kita tidak bisa kafah dalam menjalankan ajaran agama. Mungkin itu. Wallahu a'lam.
Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Bapak Ibu jamaah kajian rutin pada maghrib yang dirahmati oleh Allah, karena waktu sudah Isya, mungkin kita cukupkan dan semoga kita bisa mengambil hikmah apa yang tadi dijelaskan oleh Ustadz Kholis tentang Islam yang kafah, yaitu terdapat 4 komponen, terdiri dari akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah duniawiyah. Terima kasih kepada Ustadz Kholis yang telah menyampaikan materinya, dan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan untuk Ustadz Kholis agar beliau selalu memberikan ilmunya kepada kita semua. Mari kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Nun wal qalam yauma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.